Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang soleh dan soleh, jumpa lagi bersama Kak Agung Tio di channel Agza Kids. Kali ini Kak Agung ingin bercerita tentang serial para nabi. Nah, adik-adik pasti udah penasaran dong, ingin tahu siapa sih nabi yang akan kita bahas kali ini? Oke, langsung saja simak terus di channel Agza Kids. Nah, adik-adik, pembahasan kita kali ini adalah kisah tentang Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub adalah cucu dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang terkenal sebagai bapaknya para nabi. Agung, emangnya Nabi Ibrahim itu bapaknya para nabi? Emangnya anak-anaknya nabi semua? Nah, begini adik-adik. Nabi Ibrahim itu memiliki anak, siapa saja namanya? Ada yang namanya Ismail, ada juga namanya Ishak, dan keduanya menjadi seorang nabi. Lalu Nabi Ishak ini punya anak namanya Nabi Yakub. Jadi keturunan Nabi Ibrahim itu adalah keturunan para nabi. Makanya Nabi Ibrahim dijuluki sebagai bapaknya para anbiya, bapaknya para nabi. Suatu ketika nih adik-adik, Nabi Yakub sebagaimana para nabi yang lain adalah nabi yang memiliki atau yang mendapatkan musibah terberat. Di antaranya, suatu ketika Nabi Yakub diutus untuk mendakwahkan dakwah Islam, untuk mendakwahkan agar orang-orang hanya menyembah kepada Allah. Namun ternyata banyak sekali pertentangan di antara kalangan para kaumnya. Nabi Yakub diutus di daerah Kan'an, atau lebih tepatnya daerah Palestina, ya. Nah, sangat sulit untuk berdakwah di sana. Mereka semua para nabi dan rasul diutus agar semua kaumnya menyembah Allah, tapi ternyata setan tidak. Setan berusaha untuk menyebarkan, kamu butuh wasilah, kamu butuh patung, kamu butuh api, atau kamu butuh matahari untuk kamu berdoa nanti biar mereka menyampaikannya kepada Allah. Setan selalu seperti itu. Nah, Nabi Yakub juga diutus untuk para kaumnya yang menyembah berhala, adik-adik. Sangat berat. Sebagaimana saat ini saja, apakah kita bisa mengajak orang-orang yang menyembah patung atau selain menyembah Allah untuk menyembah Allah saja? Tentu sulit. Pasti akan banyak di antara mereka yang membenci kita. Namun Nabi Yakub pun bersabar. Di antara musibah yang lain, Nabi Yakub pernah mengalami buta. Kenapa buta, Agung? Emang gak bisa melihat ya? Iya, buta itu memang tidak bisa melihat. Nah, butanya ini dikarenakan Nabi Yakub sering menangis. Enggak, Nabi Yakub bukan cengeng, tetapi dikarenakan Nabi Yakub kehilangan anaknya yang bernama Yusuf alaihissalam, yang nanti Yusuf pun akan menjadi seorang nabi. Oh, wah, berarti nabi semua ya keturunannya Nabi Ibrahim? Iya, betul. Sebagaimana tadi di awal Kak Agung sudah ceritakan, keturunan Nabi Ibrahim itu adalah para nabi. Makanya Nabi Ibrahim disebutnya bapak para nabi. Nabi Yakub ini adik-adik memiliki 12 anak. 12 anak ini gak dari satu ibu. Jadi ada beberapa ibu, tapi ada satu ibu yang memiliki 2 anak, yaitu Nabi Yusuf dan juga Bunyamin. Jadi Nabi Yusuf bersaudara dengan Bunyamin, seayah dan seibu. Tetapi saudara yang lain yang 10, ini mereka hanya seayah. Ayah mereka Nabi Yakub, tapi ibunya beda-beda. Nah, jadi yang satu ibu sama Nabi Yusuf siapa? Bunyamin. Nah, nama anak-anaknya diantaranya Roubin, ada juga Syamun, ada juga Lawi, ada juga Yahuza, ada juga Yashakir, Zabulun, Yusuf dan Bunyamin, lalu Dan, Naftal, Jad dan Ashir. Semuanya ada 12. Yuk kita ulang lagi. Roubin, Syamun, Lawi, Yahuza,
Yasyakir, Zabulun, Yusuf, Bunyamin, dan Naftal, Gad, dan Asyir. Mereka ada 12. Nabi Yakub ini sangat sayang kepada anak-anaknya. Nabi Yakub ini nggak pilih-pilih sama anak-anaknya, semuanya disayang. Sampai suatu ketika ke-10 saudaranya ini mereka berencana, mereka melihat Sepertinya ayah dekatnya sama Yusuf doang deh. Ih, aku jadi kesel, aku jadi benci. Padahal enggak. Nabi Yakub menyayangi semuanya. Tapi di pandangan anak-anaknya, Ini ayah pasti hanya sayang kepada Yusuf. akhirnya ke-10 saudaranya ini selain Bunyamin, mereka berencana jahat untuk berpura-pura membunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai suatu ketika mereka berkata kepada ayah, Kita mau ngajak Yusuf main, boleh nggak? ingin main kemana? Kesana, kita mau main bareng Yusuf, boleh ya, boleh ya? Oh boleh, silahkan. Hati-hati ya, jaga dia. Iya baik ayah, kami akan melindungi Yusuf. Mereka berencana akan melindungi Yusuf ketika bermain. Dan ternyata mereka ketika bermain, Yusuf tiba-tiba ditangkap, lalu dimasukkan ke dalam sumur yang jauh dari rumahnya, lalu bajunya diambil, dan mereka berencana untuk mengelabuhi ayahnya, Nabi Yakub. Bajunya yang tadi sudah diambil, disobek-sobek, lalu diberikan darah hewan, sehingga seperti Yusuf itu sudah meninggal karena gigitan hewan, karena sudah dicengkram oleh serigala, sehingga dimakan dan darahnya sudah bercucuran. Akhirnya ke-10 saudaranya ini datang kepada Nabi Yakub sambil berakting, sambil pura-pura nangis. Maafkan kami ayah. Yusuf ayah. Ada apa dengan Yusuf? Yusuf dimakan serigala ayah. Seketika itu Nabi Yakub nangis sejadi-jadinya. Akhirnya apa adik-adik? Akhirnya kata saudara-saudaranya, Ayah, kami hanya bisa menyelamatkan bajunya. Bajunya sudah digigit, sudah dirobek-robek oleh serigala tersebut dan berdarah. Ini aktingnya luar biasa adik-adik. Sampai Nabi Yakub akhirnya percaya kepada anak-anaknya. Nabi Yakub nggak mungkin, masa 10 orang bohong semua. Ya, akhirnya Nabi Yakub pun percaya. Dan akhirnya nangis terus menerus, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sampai berbulan-bulan, sehingga matanya kering dan akhirnya buta. Nah adik-adik, ini salah satu pentingnya ya. Jadi ketika mata ini sudah kering, maka ini bisa menimbulkan kerusakan pada mata. Nah kalian yang suka bermain gadget atau bermain game, jangan keseringan bermain handphone. Udah main HP-nya, jangan mainan lagi. Itu karena ayah orang tua kalian sayang kepada kalian. Takutnya mata kalian rusak, otak kalian konslet, syarafnya rusak dan lain-lain. Maka dari itu jangan kita sering-sering main handphone, karena mata ini kalau sudah kering bisa rusak. Sebagaimana Nabi Yakub nggak main handphone. Nabi Yakub ini sedih karena anaknya meninggal dengan cara yang mengenaskan. Akhirnya Nabi Yakub pun buta. Nah, dan suatu ketika Nabi Yakub pun ditemui oleh seorang raja yang zolim, bengis, jahat, kejam, sombong. Siapakah raja tersebut? Nama raja tersebut adalah Raja Saljam. Dan akhirnya Nabi Yakub beserta anak-anaknya memerangi Raja Saljam tersebut, dan dengan izin Allah menangkan anak-anaknya beserta cucu-cucunya untuk menang melawan kerajaan Raja Saljam tersebut. Akhirnya Raja Saljam pun tewas. Jadi adik-adik, janganlah menjadi sombong. Karena misalnya kita nggak pernah sakit, itu adalah rezeki dari Allah. Bukan berarti aku adalah orang sehat, tubuhku kuat karena ayah memberi sakatonik ABC. Enggak, itu enggak. Karena ayah memberi batu baterai ABC. Enggak juga. Itu semua karena Allah. Kalau kita kaya, aku orang kaya, kamu orang miskin, nggak boleh begitu. Karena yang memberikan kekayaan itu adalah
Allah, harusnya kita bertambah baik, bersedekah kepada orang miskin. Ya Allah, itu ada orang miskin, aku makasih nih. Begitu adik-adik. Nah, selanjutnya Nabi Yakub beserta anak-anaknya pun pernah berhijrah di malam hari. Nah, Nabi Yakub dan anak-anaknya ini adalah awal mula disebutnya Bani Israel. Atau Nabi Yakub ini adalah seorang nabi yang mendapatkan julukan Bani Israel. Jadi Bani Israel itu adalah kaumnya Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub pernah suatu ketika berjalan malam bersama anak-anaknya yang 10 ini untuk menemui Yusuf alaihissalam di kota Mesir. Yang mana Yusuf ketika itu yang dikabarkan sudah meninggal, ternyata Yusuf malah menjadi seorang penguasa di daerah Mesir. Nah, luar biasa ya adik-adik ya. Padahal tadinya di dalam sumur, lalu tiba-tiba jadi penguasa di kota Mesir. Nah, pasti penasaran dong, mau tahu dong cerita Nabi Yusuf bagaimana? Insya Allah nanti Kak Agung akan ceritakan. Nah adik-adik, demikian kisah Nabi Yakub alaihissalam. Di sini terdapat beberapa hikmah. Kita tidak boleh untuk sombong, kita tidak boleh untuk berbohong, kita tidak boleh mencelakakan saudara kita sendiri, kita tidak boleh iseng atau jahil kepada saudara sendiri, meskipun itu hanya main-main, meskipun saudara kita masih hidup. Apalagi meninggal, ini dosa besar luar biasa. Selanjutnya, kita juga harus menyayangi saudara kita. Ingat, orang tua itu sayang kepada semua anak-anaknya. Kalau ada orang tua pilih kasih, mungkin itu pandangan kita saja yang keliru. Mungkin akunya aja kali yang terlalu ngiri sama saudaraku. Misalnya, kakakku kok jajannya 20.000, aku 10.000. Siapa tahu kakaknya ternyata berbadan besar, dia butuh makan banyak daripada adiknya. Apakah sama uang kita disamakan misalnya dengan adik bayi kita? Adik bayi dikasih uang enggak? Enggak. Apakah berarti ayah dan ibu tidak adil dengan adik bayi? Enggak. Karena setiap orang punya pengeluaran yang sendiri. Kamu buat jajan misalnya 5.000 udah banyak, tapi adik bayi butuh jajan enggak? Enggak, adik bayi nggak bisa jajan, tapi adik bayi mungkin nanti akan dibelikan pampers atau susu dan lain-lain. Jadi di sini kita tidak boleh mengatakan orang tua kita itu tidak adil, ya. Nah, demikian kisah Nabi Yakub alaihissalam. Semoga apa yang telah Kak Agung ajarkan, Kak Agung sampaikan, semuanya bermanfaat untuk adik-adikku yang saleh dan salehah. Kak Agung ucapkan ilaliko, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.